Maka proyek ini direnovasi. Jadi sisa tanah yang 2 meter kali panjangnya itu tadi dibangun sahabat PU, di full bangunannya ya, seperti itu. Nah, di depan ini yang sudah terpasangi dengan bata ringan ini adalah lahan yang dikembangkan tersebut sahabat PU. Rumah ini itu tuh dikembangkan ke samping dan juga dikembangkan ke atas nantinya. Dari 1 lantai menjadi ke rumah 2 lantai sahabat PU. Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Semangat membangun untuk sahabat PU semua. Bagi yang mau bangun rumah atau renovasi, dapat menghubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Sahabat PU, saat ini saya sedang berada di Cilegon, Banten, di salah satu kawasan perumahan sahabat PU. Di lokasi ini kita bisa ketahui lingkungannya cukup baik sahabat PU di sini, dengan jalan yang cukup lebar, finishing paving block sahabat PU, dengan saluran yang sudah disusun dengan baik, ditata dengan baik ya. Kemudian kelistrikannya pun sudah tertata dengan baik pula sahabat PU. Kemudian lokasi proyek kita kali ini itu untuk kesekian kalinya ya, kita dapat proyek di lokasi hook. Lokasi hook itu rumah yang berada di sudut deret rumah ya. Jadi ini saya sedang duduk di sisi samping rumah sahabat PU. Jadi rumah hook itu kita bisa memiliki 2 tampak ya. Jadi kita bisa bikin pintu utama itu baik arah ke samping maupun arah ke depan. Istilahnya seperti itulah sahabat tuh. Kalau rumah-rumah yang tidak di hook itu kan kita hanya bisa bikin 1 tampak saja di bagian depan gitu ya, kanan kirinya mepet dengan tetangga. Tapi kalau yang hook seperti ini tuh kita bisa memiliki 2 tampak depan dan tampak samping sahabat PU. Dan biasanya kalau di lokasi hook itu ada sisa tanah ya. Nah, contohnya ini nih. Nah, rumah ini lebarnya tampak depannya itu adalah di 6 meter, kemudian ada sisa lahan 2 meter. Jadi jika proyek-proyek yang non hook itu lebarnya di 6 meteran, maka yang hook itu lebarnya 6 plus 2 meter. Jadi ada di 8 meter sahabat PU pun lokasi proyek kita ini. Nah, jadi pengembangannya itu adalah pelebaran ke sisi samping yang 2 meter itu tadi sahabat PU dikembangkan supaya luas bangunannya itu nambah ya. Dalam sebuah istilah properti itu ada yang namanya luas tanah dan luas bangunan ya. Tanahnya kan lebih luas. Nah, kemudian luas bangunannya sama nih dengan rumah-rumah yang non hook. Nah, maka proyek ini direnovasi. Jadi sisa tanah yang 2 meter kali panjangnya itu tadi dibangun sahabat PU, di full bangunannya ya, seperti itu. Nah, di depan ini yang sudah terpasangi dengan bata ringan ini adalah lahan yang dikembangkan tersebut sahabat PU. Rumah ini itu tuh dikembangkan ke samping dan juga dikembangkan ke atas nantinya. Dari 1 lantai menjadi ke rumah 2 lantai sahabat PU. Belum banyak di sini, rata-rata masih berupa rumah 1 lantai semua. Insya Allah nanti rumah ini jadi pelopor ya untuk warga sekitar sini, mungkin untuk merenovasi rumahnya hingga para warga di sini memiliki luas rumah yang lebih luas ya. Karena memang sih salah satu opsi jika kita memiliki lahan yang cukup minimalis ya, pengembangannya adalah ke atas. Jadi dari rumah 1 lantai dikembangkan atau direnovasi besar menjadi rumah 2 lantai. Bonusnya kalau yang ada di posisi hook ya kita bisa menambah luas bangunannya ke samping ya, seperti itu sahabat PU. Nah, dalam hal ini tadi baru saja saya mendatangkan untuk tiang-tiang perancahnya sahabat PU. Perancahnya saya pakai bambu seperti ini.
Ya, tiang perancah itu bisa pakai steger besi, itu bisa, pakai bambu juga bisa. Namun rata-rata sih kami pakainya bambu sahabat PU, karena lebih murah dan bisa kita bentuk, kita rangkai sesuai dengan keinginan kita. Kemudian juga sudah saya datengin tambahan kayu-kayu kaso. Ini nih yang ada di depan ini. Kayu kaso ukurannya 4 kali 6 cm dan panjangnya ada di 4 meter. Dijual ikatan, satu ikatnya isinya 6 sahabat PU. Ya, kemudian pekerjaan yang sedang berlangsung, kami sudah melakukan beberapa pengecoran pondasi footplat atau cakar ayam sebelumnya. Shelf-nya juga sudah selesai, kolomnya juga sudah sebagian kami cor. Jadi kolomnya ini kolom-kolom suntikan semua sahabat PU ya. Kolom yang disuntik di rumah existing. Misalnya ini nih. Nah, kolom ini itu tuh nempel dengan dinding existing, maka dinding existingnya itu kita chipping dulu. Kita bobok-bobok dulu ya, kita beri gumpilan-gumpilan seperti ini supaya kolom yang kita cor nanti bisa melekat erat ke dinding existing. Nanti juga kita berikan stekan-stekan besi ya, supaya kolom yang baru ini nanti melekat erat dengan dinding existing sahabat PU ya. Kalau yang ini kolom-kolom di dinding yang baru, maka tidak perlu adanya chipping pada dindingnya, karena yang bagian samping ini murni bangunan baru sahabat PU. Kemudian untuk bata ringan ini juga saya sudah mendatangkan satu DO langsung, kita beli langsung dari pabrik sahabat PU, bata ringan SNI yang ketebalannya di 7,5 cm kali 20 cm kali 60 cm. Nanti kalau sudah jadi dinding, diplester dan diaci, dindingnya jadi ketebalan di 12 cm sahabat PU. Kalau bata ringan yang 10 cm, nanti dindingnya jadi ketebalan di 15 cm. Ya, oke. Struktur yang kami pakai adalah beton bertulang ya. Tulangannya kami pakai beberapa jenis besi. Ada besi deform 13, ada besi deform 10, ada besi diameter 8 polos untuk tulangan bagel-bagelnya sahabat PU. Ya, kemudian untuk material pengedakan pun sudah kami datengin. Nah, di sini nih. Nah, kami udah order bondek nih. Bondeknya yang ketebalan 0,75. Ada yang panjangnya 6 meter, 4 meter, dan 3 meter yang kami order sahabat PU. Pasangannya adalah wire mesh ini. Ya, wire mesh ini yang M8 atau wire mesh yang diameter 8. Kami order beberapa lembar juga sahabat PU. Ya, sementara proses pengerjaan masih pada tahapan pemasangan dinding bata ringan di lantai 1. Sebentar lagi kita melakukan pekerjaan pembuatan balok struktur sahabat PU. Baloknya ada 2 jenis nanti, karena kami mau melakukan 2 jenis pengedakan. Yang pertama dak konvensional, yaitu dak yang tanpa menggunakan bondek, dan juga dak yang mempergunakan bondek. Kalau dak bondek itu nanti menumpang di atas balok ya. Kalau dak konvensional nanti plat lantainya itu termasuk dari ketebalan balok sahabat PU. Maka jenis baloknya nanti berbeda, gambar kerjanya pun berbeda sahabat PU. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ada tukang yang sebagian memasang bata ringan, ada tukang yang sebagian melakukan pengecoran kolom-kolom. Sebentar lagi kita mau rubuhin nih atapnya nih sahabat PU. Jadi mau nggak mau nanti tukang harus saya kontrakin dulu, karena tidak bisa tinggal di lokasi proyek, karena harus dirubuhin supaya progres dapat terkejar dengan cepat sahabat PU. Baik, saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan. Review progres mengenai proyek renovasi rumah 1 lantai menjadi 2 lantai ini. Doain ya sahabat PU ya, semoga proyek ini berjalan dengan lancar. Terima kasih, semoga menginspirasi sahabat PU semangat membangun.